Sementara itu Sang Prabu Dewanata bergetar hatinya ketika mendengar Patih Tumbar mulai pulih kesehatannya dan siap untuk kembali di arena pertempuran. Orang-orang Pengging segera berunding dan memutuskan untuk lebih dahulu menyerang Prambanan. Raden Darmamaya kembali ditugaskan untuk memimpin pertempuran tersebut. Bagi Raden Darmamaya, tugas sebagai senopati melawan Prambanan bukanlah hal yang menakutkan. Apalagi ia telah bisa menakar seberapa kehebatan prajurit-prajurit musuh. Ia yakin bisa mengatasi prajurit-prajurit Prambanan dengan mudah. Walaupun kini Patih Tumbar mempunyai kekebalan dan kesaktian berkali lipat dari biasanya, namun menurut perhitungan dirinya punya kelebihan dalam hal taktik dan strategi tempur yang handal. Aku tidak perlu khawatir, katanya sambil tersenyum percaya diri. Di dalam kalbu Raden Darmamaya ada sedikit ganjalan jika harus pergi untuk bertempur di Prambanan, sebab Dewi Rarasati, istri yang sangat dicintainya, sedang berbadan dua. Tak tega rasanya untuk meninggalkannya, apalagi untuk bertempur. Namun perasaan bimbang harus diabaikan sedapat mungkin, sebab kepergiannya merupakan panggilan negara. Di tengah kerumunan prajurit, Raden Darmamaya berteriak lantang memberikan semangat yang kemudian disambut dengan sorak-sorai seluruh pasukan yang sedemikian membakar keberanian. Hayo, kawan, jangan menulai kita song-song kemenangan. Seru Raden Darmamaya terdengar di antara derap langkah para prajurit. Tak lama kemudian, mereka tiba di perbatasan Prambanan. Sorak-sorai dibarengi dengan hujan anak panah dari prajurit musuh menyambutnya gegap gempita. Pertempuran dimulai. Pasukan dari kedua belah pihak saling menyerang, saling sodok, saling menohok, saling pukul, saling menghantam, saling menikam, saling menusuk. Tak satu pun yang mau mengalah. Kedua belah pihak ingin mendapat kemenangan. Tiba-tiba terdengar berita senopati Prambanan, yaitu Patih Tumbar, kembali terluka. Segera dilarikan, namun ternyata perang belum usai. Kini pasukan Prambanan maju di bawah kepemimpinan Resi Sempali, yang membuat Raden Darmamaya kewalahan dan pasukan Pengging sedikit goyah, sebab sang Resi bukanlah anak kemarin sore dalam memimpin suatu pertempuran. Lagi pula mempunyai kekebalan dan kesaktian. Kita harus berhati-hati, Pesan Raden Darmamaya kepada pasukannya. Jangan khawatir Raden, kami semua tetap waspada, Jawab prajurit. terima kasih, tingkatkan semangat kalian. Seru Raden Darmamaya. Namun Resi Sempali memang tidak bisa dianggap sepele, sehingga beberapa kali pasukan Pengging terpukul dan terdesak. Hal ini membuat Raden Darmamaya sedikit panik, walau setelah berusaha maksimal mungkin untuk terus maju. Tetapi Resi Sempali mampu mendesak sehingga pasukan Pengging menjadi kacau balau. Aku mengakui Resi Sempali sungguh luar biasa. Pikir Raden Darmamaya, seraya terus berusaha untuk bertahan atas serangan lawan. Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, pertahananku bisa jebol. Sementara itu Resi Sempali tertawa berbahak-bahak melihat prajurit Pengging kebingungan. Sebagian menunjukkan wajah putus asa dan segera ingin menyerah kalah. Untung Raden Darmamaya masih bisa mengendalikan pasukannya, walau semangatnya juga telah menurun hingga ke garis yang mengkhawatirkan. Apapun yang akan terjadi, aku tidak boleh mundur. Maju dan terus maju. Pikir Raden Darmamaya. Pada saat sedemikian gawat, muncul bala bantuan dari kerajaan Selembi yang dipimpin oleh Raden Citrasena, membuat pasukan Pengging kembali bersemangat. Dikarenakan tenaganya sudah banyak terkuras, Raden Darmamaya mendekati Raden Citrasena dan berkata, Untuk sementara, kepemimpinan pasukan Pengging kuserahkan kepadamu. Aku akan pergi ke Padang Tritish untuk beristirahat sejenak guna membalikan. Telakaku, pasukan lawan cukup hebat.
Kita harus tetap waspada. Hematlah tenaga. Jangan menyerah. Cukup bertahan saja hingga aku kembali bersamamu. Ingat pesanku. Saya siap melaksanakan pesan Raden Dharmamaya. Jawab Raden Citrasena. Kemudian Raden Dharmamaya keluar dari barisan dan pergi dengan cepat. Di barang tritis, Raden Dharmamaya menyepi, menyendiri, mendekat kepada Yang Maha Kuasa, memohon tuntunan dan pimpinan agar mendapat jalan lancar dalam kehidupannya, memohon agar dianugerahi kemudahan dalam semua urusannya untuk meraih cita-citanya. Beberapa hari Raden Dharmamaya membenamkan dirinya dalam meditasi dan keheningan hati nurani, membuat dirinya menjadi lebih energik, penuh semangat, dikdaya, sakti mandraguna, dan mendapat senjata pusaka yang ampuh, luar biasa, berwujud panah sakti yang tiada duanya di dunia. Karena kehebatan panah pusaka tersebutlah Resi Sempali merasa kewalahan, tidak lagi bisa mempertahankan kegagahannya, lalu lari pontang-panting dan bersembunyi. Demikian pula pasukan yang dipimpinnya, kocar-kacir tak karuan, tidak satu pun tersisa dan tidak ada yang berani menghadapi. Ketika Prabu Karungkala mengetahui, kemarahannya pun menggelegak dengan sinar mata berapi-api, tangan bercekak pinggang, berteriak keras menantang lawan. Raden Dharmamaya dan Citrasena hanya tersenyum menanggapi tantangan tersebut, sebab mereka yakin kemenangan telah berada di ambang pintu. Sambil berteriak keras, Prabu Karungkala mengamuk bergerak ke sana kemari hingga mengakibatkan banyak prajurit pengging yang luka, bahkan tewas. Kemarahan Prabu Karungkala berkendali, kata Raden Dharmamaya dalam hati. Sungguh mengkhawatirkan jika aku diamkan saja akan banyak memakan korban di pihak pengging. Tiba-tiba anak panah Raden Dharmamaya melesat cepat mengejar sang Prabu Karungkala. Melihat anak panah mengejarnya, beliau berusaha menghindar, namun untung tak bisa diraih, malah tak bisa ditolak. Akhirnya sang Prabu Karungkala menemui ajalnya. Dengan cepat, berita gugurnya Prabu Karungkala telah tersiar luas ke seluruh kawasan Prambanan. Dewi Roro Jonggrang, adik kandung sang Prabu, juga telah mendengar berita tersebut. Air matanya tak terbendung. Ia menangis terseduh-seduh, penuh duka cita. Hatinya hancur berkeping-keping, membuat dirinya pingsan. Beberapa saat setelah sadar, terlintas dalam pikirannya, tak lama lagi dirinya tentu menjadi tawanan kerajaan Pengging, dan menjadi tawanan sangatlah tidak menyenangkan. Tidak seorang pun mau menghormati atau memperdulikan, bahkan mungkin saja akan dianggap budak yang hina dina. Aku tidak mau menjadi tawanan. Aku tidak mau dibawa ke Pengging dan harus menurut semua perintahnya. Teriak Dewi Roro Jonggrang dalam hati.